Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan yang saya hormati, pemateri yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kombel kita, yaitu kombel bertopik berbagi topik pendidikan. Untuk kali ini kita akan menyimak materi dari rekan kita, yaitu Bu Susanti Anggraini dalam kegiatan RTL, yaitu Rencana Tindak Lanjut Pembelajaran Berbasis Proyek Komunitas Belajar Bertopik, dengan judulnya yaitu Gerak Sensi, Gerakan Anak Senam Kreasi. Kali ini beliau telah mengikuti kelas PKG PJOK Kabupaten Majalengka dan hari ini akan berbagi ilmunya bersama kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak berbagi ini yang akan disampaikan oleh Bu Susanti Anggraini. Kepada Bu Susanti dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yaya yang telah memoderator kami. Saya dalam memfasilitasi saya dalam kegiatan berbagi praktik ini. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya. Sebelum minta maaf saya mau bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Maaf ya Bu, sebelumnya ini kegiatan saya dalam pengembangan PKG PJOK ini dalam rencana tindak lanjut saya dalam pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar. Di sini saya membuat program tentang proyek dalam komunitas belajar tentang PJOK yang akan diterapkan di sekolah. Tapi sebelum itu, biar tidak tegang, kita explain dulu ya Bu ya. Bisa berdiri? Berhadap-hadapan. Terus ada apa saja, benda apa saja yang di depan, mau yang pulpen, mau yang tutup botol, sediakan benda yang ada di depan, apa saja ya. Kita berhadap-hadapan, di depannya boleh sediakan benda di bawah, simpan di bawah. Satu aja, jangan dua-dua Bu. Ya, kita akan bermain ice breaking tentang konsentrasi. Siap? Ini Bu, kalau saya bilang sakit, Ibu pegang perut. Kalau sikut, kalau sikat, nanti ambil barang yang di depan ya. Oke? Siap? Tes dulu ya. Sakit? 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 Sikut? Sakit? Sikut? Sakit? Sikat? Nah, itu caranya Bu. Siap? Bisa? Yuk, coba lagi. Balap ya. Oke, siap. Ulangi lagi. Sakit? Sakit? Sikat?
Oke, sekali lagi konsentrasi, sikat. Ulangi lagi, sakit, 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 sikut, 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 sakit, sakit, sikut, sikut, sikut. Nah, terima kasih Bu. Itulah sebelum kita memulai pembelajaran, pentingnya kita ice breaking itu untuk mengembalikan fokus anak dan supaya anak-anak itu senang di dalam struktur ini. Ini Bu, rencana tindak lanjut atau RTL saya tentang pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar. Saya mengambilnya gerak sensi. Apa itu gerak sensi? Gerak sensi itu dari akronim dari Gerakan Anak Senam Kreasi, Bu ya. Tadi lupa saya itu yang video yang nih. Latar belakang saya mengambil RTL ini karena satu, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Komunitas belajar sekolah itu bisa antar sekolah, bisa di sekolah itu sendiri, bisa seperti ini di dalam organisasi. Terus berarti itu kalau di dalam sekolah antar sekolah ya. Kalau di luar intra sekolah gitu ya. Kembali. Ya, di luar sekolah. Kalau di sekolah sendiri itu berarti komunitas belajar. Apakah di sini sudah punya komunitas belajar di sekolahnya masing-masing? Alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua, perilaku mager, malas gerak. Jadi dampak pengaruh gadget atau HP mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Itu udah jelas ya Bu ya, karena pengaruh HP itu jadi si anak-anak itu susah bergeraknya, jadi malas. Terus tema yang diambil proyek ini adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan topik gerak sensi, gerakan anak senam kreasi. Proyek ini dibuat supaya dapat membentuk peserta didik dengan karakter Pancasila dan ketahanan diri yang kuat sesuai dengan keseimbangan olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Senam kreasi menawarkan kesempatan untuk mengintegrasikan unsur seni dan olahraga. Nah, kalau di TK itu kan Bu ya, olahraga itu ada. Jadi di kita itu masuknya itu motorik kasar. Nah, bukannya tidak ada pembelajaran PJOK di TK, ada. Itu motorik kasar itu olahraga gitu ya. Nah, di dalam motorik kasar itu kan bisa diintegrasikan dengan bidang pengembangan lainnya. Nah, saya ini mengambil motorik kasar digabungkan dengan unsur seni. Ya, jadi senam kreasi. Jadi ada seninya dari kreasi seninya gitu ya. Terus proyek ini dengan metode student center dapat menghasilkan banyak hal yang positif dan berguna untuk diri mereka sendiri dan orang di sekitar mereka. Jadi yang fokus utamanya itu student center itu anak. Jadi anak yang berkreasi kita memfasilitasi gitu ya. Terus yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Voice itu suara, jadi dengarkan suara peserta didik. Biarkan anak didik, peserta didik kita memilih kegiatannya atau gerakannya. Choice itu pilihan. Jadi berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih jenis musiknya. Jenis musiknya mau apa? Terus ownership itu kepemilikan. Jadi anak yang mengambil keputusan, libatkan tuh peserta didik, jangan kita sendiri yang mengambil keputusan itu. Jadi libatkanlah seorang peserta didik untuk mengambil keputusan di dalam program ini. Terus nih tujuan program.
Tujuan programnya itu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini difasilitasi kita. Terus yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Itu sangat penting ya Bu ya. Yang ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Nah, ini program ini ya, berpihak ini kan senam kreasi, otomatis anak yang terlibat langsungnya gitu. Jadi dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial. Jadi mendorong inovasi dalam gerakan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Terus mengembangkan kerjasama dan komunikasi, memperkuat ikatan sosial. Jelas itu ada ya Bu ya tujuannya. Terus nih, capaian 0 langkah-langkah dan hasil. Capaiannya yang pertama itu pengenalan nilai-nilai Pancasila, menghargai keberagaman budaya. Tuh, langkah-langkahnya itu berkebinekaan global, menggabungkan elemen budaya lokal dan nasional dalam koreografi senam dan mengadakan pertunjukan senam kreasi. Itu jelas kan suka dikombinasi ya musiknya itu, kadang ada musik Sundanya dikombinasi dengan musik anak-anak atau musik yang lainnya, musik pop gitu ya. Terus hasilnya itu mengenali dan menghargai berbagai budaya. Terus yang kedua, mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Nah, jadi profil Pancasila yang dikembangkan itu bergotong royong, menugaskan proyek kelompok untuk menciptakan koreografi senam secara berkolaborasi. Jadi kadang kalau kita mengajarkan kepada anak, ini gerakannya gini, tapi anak sendiri yang bisa menciptakan sendiri gitu. Bu, nggak bisa siapa gitu, banyak gitu. Nah, itu yang tadi terkait choice, voice, dan ownership itu ya. Yang ketiga, menunjukkan kemandirian dan inisiatif. Mandiri, mendorong siswa untuk merancang koreografi sendiri dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan dalam proyek senam. Jadi hasilnya itu peserta didik dapat menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain dan peningkatan rasa percaya diri. Terus yang capaian selanjutnya itu menunjukkan kreativitas. Menunjukkan kreativitas itu kreatif. Jadi memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide baru dalam senam. Malahan yang banyak idenya itu justru anak. Saya juga kalau bikin ini tiba-tiba anak ini jadi keidean. Kalau belajar juga, aduh anak pengen begini, jadi muncul ide baru gitu. Anak-anak itu unik gitu ya Bu ya, suka memunculkan idenya sendiri. Terus hasilnya itu menciptakan koreografi yang optimal dan berbangunnya lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas. Terus yang kedua, pengenalan dan pelestarian budaya melalui senam. Jelas tadi yang bisa digabungkan dengan budaya Sunda, budaya anak-anak gitu ya, lagu-lagu anak-anak. Terus dalam itunya langkah-langkahnya juga menggunakan perangkat digital untuk mendokumentasikan aktivitas senam dan mengedit video serta mengakomodasi kegiatan di media sosial. Nah, yang itu Bu, jadi intinya setiap kegiatan, setiap aktivitas anak perlu itu didokumentasikan Bu ya, dibuat videonya, terus nanti diedit di videonya. Setelah diedit langsung dimasukkan ke YouTube atau ke TikTok, ke media sosial, ke Facebook gitu ya. Itu penting untuk menarik promosi anak gitu ya, juga promosi sekolah. Biar orang tua yang melihat itu menarik, wah di sekolah ini mah banyak kegiatannya. Nah, itu sangat penting Bu media sosial itu. Gitu. Terus peningkatan kesehatan jiwa dan raganya. Langkah-langkahnya itu mengadakan sesi senam secara rutin dan terjadwal. Menyediakan variasi gerakan yang menantang dan menyenangkan. Hasilnya itu siswa memiliki stamina dan kesehatan fisik yang lebih baik. Terus penurunan tingkat kebosanan dan peningkatan suasana hati gitu ya. Nah kalau di setiap saya itu rutin senam itu setiap hari Kamis. Jadi ini ada secara rutin dan terjadwal, saya rutin setiap hari Kamis seminggu sekali, itu secara udah terjadwal ya. Terus selanjutnya itu Bu, struktur program dan rekan sejawat.
Nah, di struktur program ini, program senam kreasi ini termasuk dalam kegiatan kurikuler di fase fondasi. Kenapa saya masuknya ke kurikuler ya Bu ya? Atau enggak ekstra kurikuler atau P5? Itu karena saya kegiatannya masih di dalam sekolah ya Bu ya. Tapi di luar jam pelajaran sekolah. Terus kadang ini kegiatannya kan secara rutin dan terjadwal. Kalau P5 itu maksimal 1 tahun itu 2 kali panen karya itu ya P5 itu. Jadi saya tidak memasukkannya ke P5 gitu. Kalau ke P5 paling saya temanya beda lagi gitu. Tema aku cinta Indonesia gitu ya. Jadi senang saya masuknya ke kurikuler. Rekan sejawat. Nah, perlu dilibatkan Bu dalam struktur program ini. Rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Misalnya nama proyek ini gerak sensi, gerakan anak senam kreasi. Gitu saya melibatkan kepala sekolah ya, Bu Haji Nining ya. Jadi berdiskusi bersama terkait penyusunan jadwal kegiatan. Terus guru kelas A ya dari Bunce. Itu dia di bidang seninya seni tari ya. Membimbing peserta didik dalam pengembangan koreografi dan ekspresi kreatif serta mengintegrasikan elemen budaya lokal dan tradisional dalam senam. Terus yang ketiga ada Bu Oti, guru kelas B, berdiskusi bersama mengelola mendokumentasi. Jadi ada yang bagian mendokumentasikan, yang membantu di dalam menggunakan teknologi. Terus ada yang membantu saya dalam pengembangan koreografi ekspresi gitu. Kita saling dilibatkan gitu. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini yang termasuk itu ada 7 aset ya. Saya masukkannya 4 aset. Aset manusia jelas itu kepala sekolah yang sebagai pembimbing dan pemberi wewenang. Dalam koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Terus seluruh guru dan staf yang menjadi tim pelaksana kegiatan. Terus ada aset fisik. Nah, aset fisik itu halaman sekolah dan alat olahraga lainnya, ada sound systemnya untuk pengeras suaranya dan musiknya. Terus ada jaringan internetnya atau wifi-nya. Terus aset finansial. Nah, pendanaannya itu saya ambil dari dana BOP. Ya. Terus aset alam sekitar. Jadi kalau di sekolah kita terbatas dengan aset lingkungan, aset alam sekitar ya Bu ya, kalau sempit bisa menggunakan aset yang dekat dengan sekolah kita. Saya suka menggunakannya dengan lapangan sekolah, dekat sekolah untuk kegiatan yang kapasitas besar gitu. Ada 4 aset yang saya kembangkan. Rencana evaluasi. Ini rencana evaluasinya itu melakukan observasi dan umpan balik ya Bu ya. Selama proses pembelajaran. Terus menilai hasil kreasi gerak berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ada keterampilan motorik atau kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Itu penting, umpan balik itu, refleksi itu ya Bu ya. Yang terakhir, melakukan refleksi bersama untuk perbaikan program selanjutnya. Sangat penting umpan balik dan refleksi untuk kita membuat program lagi ya Bu ya. Apa yang harus diperbaikinya supaya programnya itu berhasil. Nih kemungkinan tantangan karena kegiatan program ini dilaksanakan pada bulan ini, bulan November ya Bu ya. Jadi kemungkinan itu adanya kesibukan persiapan penilaian akhir semester dari guru-guru yang terlibat sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program. Betul kan Bu ya? Sekarang lagi masa sibuk-sibuknya penilaian dan mau pengisian buku induk langsung ke lapor ya Bu ya. Itu yang kedua, faktor cuaca. Terjadinya hujan mengakibatkan pelaksanaan senam kreasi dan festival olahraga bisa saja tertunda. Yang terakhir, menjaga motivasi dan keterlibatan siswa. Rancang latihan yang menarik dan menyenangkan, libatkan siswa dalam proses pembuatan koreografi. Dan yang terakhir, choice, voice, dan ownership. Nah, kesimpulannya Bu ya, melalui pembelajaran melalui pendidikan gerak dan kebugaran adalah pendekatan inovatif yang dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan anak usia dini dengan saling berkolaborasi yang kuat
dekat antara pendidik, peserta didik, dan wali murid. Anak-anak dapat menikmati pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat, membentuk dasar yang kuat untuk masa depan mereka nantinya. Mungkin itu saja rencana tindak lanjut saya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar dengan topik gerak sensi gerakan anak senam kreasi. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh? Silahkan. Ada Bu, barangkali ada yang kurang jelas atau mau menambahkan, silahkan. Moderator. Boleh? Boleh moderatornya juga kalau mau bertanya Maaf boleh. ya, karena moderator juga penasaran ingin tahu. Tadi dituliskan dalam PPT ini bahwa kegiatannya termasuk adalah kegiatan kokurikuler ya. Tapi bukan P5 ya. Sementara yang saya ketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kokurikuler itu bentuknya P5, sedangkan kegiatan pembelajaran yang sehari-hari masuknya ke intrakurikuler gitu. Nah, mungkin saya perlu penjelasan tentang itu saja. Kalau intrakurikuler kan kita berangkatnya dari capaian pembelajaran, sementara kokurikuler atau P5 berangkatnya dari elemen P5. Gitu. Nah, ini mohon diperjelas apakah ini masuknya intra atau kokurikuler. Soalnya di PPT itu dituliskan kegiatan kokurikuler. Ya, terima kasih. Ya betul Bu ya. Ini saya masuknya itu ke kegiatan kokurikuler karena jangka waktunya itu saya 1 bulan untuk pelaksanaan ini. Ya, jadi latihan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai akhir itu saya sekitar kurang lebih kalau direncana itu 3 bulan. 3 bulan itu sampai matang, sampai anak itu bisa menghasilkan gerak sendiri, sampai kita bisa mengkreasikan gerakan senam itu dengan hasil koreografi sendiri. Nah, makanya saya masuknya itu kok kurikuler, Bukan P5 tapi bukan P5. Jadi tidak waktunya panjang. Nah, karena waktunya panjang mungkin itu begitu. Tapi bisa juga dimasukkan ke P5 kalau ini berlanjut program ini berlanjut, tambah meriah, tambah ini bisa dimasukkan ke P5. Jadi biar anak-anak juga menarik minat gitu ya. Jadi itu aja. Dan cukup. Nanti dari pertanyaan saya yang mau menambahkan, barangkali tadi kan masuknya ke kurikuler ya, tapi katanya bisa kan ke P5. Sebenarnya bisa itu ke P5 ya. Nanti kan ini dibuatnya pentas untuk akhir tahun kan bisa dimasukkan ke P5 juga bisa, dimasukkan juga ke kurikuler bisa. Soalnya ini kan judulnya juga dari tadi itu senam kreasi ya. Pasti nanti akhir dari proyeknya itu di senam kreasinya itu ditampilkannya pada waktu ya kegiatan pentas atau akhir tahun bisa itu. Mungkin hanya itu sih Bang. Ya, terima kasih. Ya betul itu, terima kasih Bu Yanti yang telah menambahkan. Ya bisa dimasukkan ke P5 itu misalnya dalam hari olahraga nasional itu kan ya bisa dimasukkan, dipentaskan gitu ya. Jadi masuk juga. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atau cukup? Cukup, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di praktik baik selanjutnya dan program-program yang lebih menarik ya, gitu ya. Apabila ada kata-kata yang saya menyinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa
implementasikan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Susan yang telah mendesimulasikan ilmunya hasil dari PKG PJOK. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari TK PGRI Sejahtera 2 Talaga. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Susan, yaitu kegiatan RTR Rencana Tindak Lanjut, yaitu program yang dilakukan oleh Bu Susan, yaitu tentang gerak sensi gerakan anak senam kreasi. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan program dari Bu Susan ini, saya menambah wawasan. Insya Allah nanti akan saya kembangkan dan saya terapkan di sekolah saya, yaitu di TK PGRI Sejahtera 2 Talaga. Tetap semangat Bu Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.